apakah itu materi genetik atau sering disebut dengan gen. Nah, ada suatu molekul-molekul yang berperan di dalam materi genetik. Nah, tidak lain adalah itu molekul yang bersifat asam yang disebut dengan asam nukleat. Yang mana asam nukleat ini ada dua jenis, yaitu pertama disebut dengan DNA, yaitu deoksiribonukleik acid, dan RNA, yaitu ribonukleik acid. Ya, materi genetik. Ya, seperti kesimpulan tadi, setiap karakter yang kita miliki itu adalah merupakan warisan dari orang tua melalui materi genetik. Materi genetik yang diturunkan oleh ayah itu dibawa oleh sel sperma, kemudian mengadakan pembuahan dengan materi genetik yang dibawa oleh ibu, yaitu melalui sel ovum. Nah, ini melakukan fertilisasi akan menghasilkan materi genetik pada anak yang mirip dengan materi genetik ayah dan ibu. Jadi kita bisa lihat nanti yang mana yang mirip dengan ayahnya, yang mana yang mirip dengan ibunya, karakteristik apanya. Materi genetik yang pertama DNA. Pada suatu untaian DNA ini di sini terdapat instruksi. Jadi DNA ini yang membawa perintah perintah yang mempengaruhi sifat atau menentukan karakteristik setiap makhluk hidup yang disebut dengan gen. Nah, inilah yang berperanan penting di dalam penurunan sifat, yaitu DNA. Dia membawa perintah apa saja yang akan diturunkan untuk diperintahkan oleh DNA. Nah, sedangkan RNA itu adalah sebagai pembantu perantara. Dia yang mengantarkan informasi yang dibawa oleh DNA. Jadi ini yang membawakan RNA, yang membawa perintahnya. Dan ekspresi fenotipik yang diwujudkan dalam bentuk protein, Di manakah letak DNA dan RNA atau gen itu di mana sebenarnya letaknya? Jadi DNA itu terletak di dalam inti sel. Nah, anak-anak lagi kembali ke pembelajaran tentang sel, yang mana disebut dengan inti sel. Nah, kita perhatikan organisasi kehidupan berikut. Organismenya adalah manusia. Organismenya manusia, kita ambil organnya atau sistem organnya adalah kulit. Kita ambil kulitnya sedikit. Di dalam kulit itu jaringan kulit. Di dalam jaringan kulit tersusun atas sel-sel kulit. Jadi kulit tersusun atas sel-sel kulit yang sangat-sangat kecil. Kemudian di dalam sel itu memiliki inti sel atau nukleus. Nah, di dalam nukleus ini terdapat apa yang disebut dengan kromosom. Kromosom terdiri dari dua kromatid sesaudara. Dua kromatid sesaudara yang bentuk X ini.
kromatid. Nah, kromatid inilah yang merupakan untaian dari benang kromatin. Benang kromatin yang sangat panjang. Nah, kemudian pada benang inilah melekat protein yang disebut dengan protein histon. Ya, pada benang ini melekat kromatin ini melekat protein histon. Di protein histon inilah terdapat apa yang disebut dengan DNA. Ya, jadi di dalam benang kromatin ada protein histon. Pada protein histon inilah menempelnya DNA. Jadi DNA itu merupakan untaian yang sangat-sangat panjang. Penemuan struktur DNA ini tidak lepas dari penelitian yang dilakukan oleh Maurice Wilkins dan Rosalind Franklin. Ya, ini ikatannya. DNA memiliki struktur seperti suatu untaian ganda ya, yang membentuk heliks atau bangku ulir. Nah, ini yang disebut dengan untaian yang ganda ya, dua untaian seperti bentuknya seperti bangku ulir atau disebut dengan heliks ya, heliks. Nah, inilah bentuk daripada DNA. Jadi ciri dari DNA itu memiliki heliks ganda. Nah, apa saja zat-zat yang menyusun daripada DNA ya? Yang pertama ada disebut dengan zat adenin, kemudian ada timin, ada guanin, ada sitosin. Sitosin, adenin, timin, guanin, dan sitosin. Sedangkan pada RNA, jadi tidak ada timin. Jadi zat timin tidak ada, kemudian digantikan oleh yang disebut dengan urasil. Jadi ada adenin, urasil, guanin, dan sitosin. Ya, ini struktur RNA. Ini DNA. Peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Jadi ada istilah-istilah yang perlu Anda ketahui, yaitu istilah dominan, itu adalah materi genetik yang mampu menutupi materi genetik lainnya. Seperti tadi sudah Pak jelaskan. Nah, dominan itu adalah gen yang lebih kuat ya, yang lebih kuat. Kemudian yang resesif, ini gen yang lebih lemah. Materi genetik tertutupi oleh materi genetik lainnya. Ya, misalkan ayah berkulit hitam ya kawin dengan ibunya berkulit putih, akan menghasilkan anak yang seperti ini. Nah, jadi kira-kira yang karakter apa yang lebih dominan dan karakter apa yang lebih resesif. Jadi misalnya kalau kita lihat warna kulit, berarti yang lebih dominan adalah karakter warna kulit ayah. Ya. Nah, jadi yang jelas sebagian besar karakternya
didominasi atau yang dominan adalah karakter daripada ayah. Nah, kemudian karakter yang dominan nanti akan dituliskan dengan simbol huruf kapital atau huruf besar. Berarti kalau huruf besar berarti itu karakter yang dominan. Sedangkan karakter yang resesif disimbolkan dengan huruf kecil. Nah, misalnya ayah adalah orang berkulit hitam, ibu berkulit putih, anak yang lahir berkulit hitam. Berarti kulit hitam ayah diberi simbol H besar. Sedangkan materi genetik ibu mengikuti materi genetik ayah tetapi ditulis dengan huruf kecil yaitu H kecil. Ini khusus untuk karakter kulit hitam. Jadi huruf H itu diambil dari huruf awal yang bersifat dominan. Coba anak-anak tentukan simbol dari masing-masing karakter berikut. Misalnya pohon bunga kembang sepatu merah disilangkan dengan bunga putih, di mana bunga merah dominan terhadap putih. Yang kedua, pohon jeruk dengan batang pendek disilangkan dengan pohon batang tinggi, mana batang pendek dominan terhadap batang tinggi. Istilah yang kedua yang perlu diketahui adalah istilah fenotip. Yang dimaksud dengan sifat fenotip itu adalah sifat atau karakter yang terlihat, yang bisa dilihat oleh atau dirasakan oleh panca indera. Apakah dengan mata, apakah didengar dengan telinga, apakah dirasakan, dan sebagainya. Misalnya bentuk rambut keriting, rambut ika, rambut lurus. Nah, itu disebut dengan fenotip. Warna kulit, misalnya kulit hitam, kulit putih, kulit sawo matang. Jenis perlekatan kuping telinga, apakah terlepas atau melekat, rasa masam, rasa manis, rasa pahit. Nah, itu adalah termasuk dengan fenotip, ya. Sakit atau dingin, nah itu termasuk juga fenotip. Kemudian ada istilah genotip. Nah, ini susunan informasi genetik dari suatu individu yang mengkode karakter fisik. Nah, ini adalah kode karakter fisik. Nah, ini tidak bisa kita lihat dengan panca indera, ya, tidak bisa kita rasakan. Kromosom. Jadi pada umumnya tubuh manusia itu tersusun atas 23 pasang sel tubuh, ya, 23 pasang atau 46 buah kromosom. Nah, yang mana di antara 23 pasang itu 22 pasang itu disebut dengan autosom. Ya. Kemudian yang satu pasang disebut dengan gonosom. Ya. 22 pasang autosom, satu pasang gonosom. Nah, yang dimaksud dengan kromosom autosom itulah kromosom tubuh, kromosom seluruh tubuh. Nah, kemudian yang gonosom itulah kromosom kelamin khusus, ya, khusus kromosom kelamin. Ini kromosom seluruh tubuh.
Nah, inilah yang sebagai pembeda antara manusia laki-laki dengan manusia perempuan. Jadi kromosom inilah yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Satu pasang gonosom itu kromosom kelamin laki-laki perempuan. Ya, kalau kita lihat lambangnya nanti yang ditulis di buku-buku, ya laki-laki ada lingkaran ada tanda panah menyilang, yang perempuan lingkaran ada tanda plus di bawahnya. Kemudian simbolnya yang laki-laki ya karena 23 pasang, 22 AA ini autosom, kemudian yang satu pasang XY ini gonosom. Nah, sedangkan yang perempuan 22 AA sama ditambah dengan XX ini adalah gonosomnya. Ya, misalnya kita terjadi perkawinan atau pembuahan antara orang jantan dengan betina atau laki-laki dengan perempuan. Ya, bisa kita tuliskan kalau perempuan gonosomnya XX ya, XX. Kemudian yang laki-laki adalah X dan Y. Kemudian kalau terjadi pembuahan maka bisa kemungkinan akan menghasilkan XX ya, ini X dengan X, kemudian ini juga X dengan X ya, ini XY, ini juga XY. Jadi hasil pembuahan daripada laki-laki dengan perempuan kemungkinan menghasilkan setengah-setengah ya, setengah menghasilkan anak perempuan dan setengah lagi menghasilkan anak laki-laki. Jadi ini hanya kemungkinan ya, kemungkinan bisa sama antara kemungkinan anak laki-laki dengan anak perempuan. Jadi kesimpulannya bahwa Y inilah yang menentukan anak laki-laki ya. Y ini yang menentukan anak laki-laki.